Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa yang ingin saya sampaikan? Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membuat anggaran di tengah-tengah kita kehilangan anggaran 3,5 triliun karena kebijakan pemotongan penundaan dana DBH untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin untuk sekolah sampai SMA, sepatu, tasnya, bukunya nanti diberi oleh pemerintah provinsi. Bisa untuk terus membangun daerah aliran sungai dengan baik. Bisa terus membangun rumah rakyat miskin. Bisa memasang listrik ratusan ribu kepala keluarga. Bisa masang PJU triliunan. Bisa. Tapi semua itu tak akan ada arti. Kalau apa? Kalau kita semua tidak bisa merubah diri. Jalan Pemprov yang mulus, jalan kabupaten yang mulus, kalau orang tuanya tidak mendidik anaknya menjadi pejuang, menjadi kesatria, menjadi kaum Brahmana, menjadi kaum Wesya, menjadi kaum satria, maka jalan itu akan habis untuk balapan motor, motor brong, tawuran, geng motor yang akhirnya menyengsarakan orang tuanya lagi. Kalau listrik yang menyala sampai rumah, pinggir jalan berjejer lampu BJU yang indah, tidak akan menjadi apapun bagi anak-anak wanita. Kalau anak-anak perempuan yang di bawah umur usia SMA, usia SMP, bahkan SD, bergincu tebal setiap maghrib keluar rumah, pulang malam, gak mau bantu ibunya di dapur, gak mau ibunya masak, gak mau bantu ibunya ngepel, gak mau ibunya setrika, dia gak peduli ibunya gak punya uang, yang penting HP-nya bagus, BBM-nya cukup, bajunya bagus, gak apa-apa ibunya ngutang, maka ini gak akan ada arti. Saya 5 tahun ke depan minimal menurunkan. Apa itu? Saya nggak mau dengar lagi perempuan di Jawa Barat dianggap rendah di tempat lain. Saya nggak mau Jawa Barat identik dengan tempat hiburan perempuannya. Saya ingin melihat ke depan anak-anak Jawa Barat jago matematikanya, jago fisikanya, jago ilmu otomotifnya, teknologi informasinya, ahli perkapalan, ahli pesawat, ahli nuklir. Saya ingin, yang diinginkan adalah itu. Caranya bagaimana? Mohon maaf. Dari mulai sekarang saya minta kaum ibu, lebih baik anaknya banjir air mata, menangis meminta motor, menangis meminta handphone, menangis meminta sepatu baru yang mahal, daripada dia tertawa ibu menderita hutang di mana-mana. Saya ingin itu. Saya katakan pemerintah hanya bisa membangun infrastruktur yang baik, tapi moralitas anak-anak ibu semuanya di tangan ibu dan bapak semua. Catatannya bagaimana? Kami bisa tegas di sekolah. Saya selalu membela guru ketika dikriminalisasi oleh orang tua murid. Caranya bagaimana? Murid, anak ibu, kalau sekolah jangan lagi dibela-belain ketika salah. Ibu kalau berkelahi dengan temennya, bapaknya jangan marah kemudian bela-belain, bawa golok dari rumah. Kenapa? Hari ini anakmu dibela karena kelakuannya. Suatu saat besok kau yang digorok oleh anakmu.
Belajarlah pada peristiwa Nabi Khidir, di mana ada anak kecil dibunuh. Kenapa? Kelak akan menjadi perampok. Apa itu artinya? Artinya perilaku buruk anak-anak kita selesaikan ketika masih kecil. Saya melihat kemarin, saya ada orang yang bertemu di tengah hutan, akan pergi jadi TKI di Taiwan. Sudah daftar ke PT, sudah kontrak. Saya minta, hentikan, gak usah berangkat. Kenapa? Saya melihat masih punya anak yang umur 2 tahun. Dia masih melihat ada anak yang umur 5 tahun. Kenapa? Ibu cari duit di sana, anaknya dititipin di saudaranya, di bibinya. Bibinya lagi hamil. Percaya nggak anak ibu besok mendapat pendidikan yang baik? Saya lihat anaknya itu nangis, masukin permen, nangis, masukin permen. Ingin lihat HP, ingin lihat HP. Ibu nanti uang yang didapat dari Taiwan akan menjadi penyesalan. Kenapa? Tidak akan menjadi makna apapun bagi pendidikan anak ibu. Apa maknanya? Maknanya adalah hari ini yang harus dirubah di Jawa Barat adalah tradisi orang tua mau mengorbankan apapun demi hawa nafsu anaknya. Tetapi orang tua boleh mengorbankan apapun demi pendidikan, karir, dan masa depan anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi kuliah anaknya. Boleh orang tua ngutang di mana-mana demi pendidikan anaknya. Kenapa? Besok akan terganti utang itu dengan apa? Dengan kebahagiaan, karena anaknya sukses. Caranya bagaimana? Tidak ada anak yang sukses tanpa doa ibunya. Maka dari sekarang ibu-ibu di Jawa Barat, ketika anaknya kenaikan kelas, berpuasalah. Ketika anak-anaknya ujian, berpuasalah. Ketika anak-anaknya mengalami cobaan, berpuasalah. Hanya dari puasa seorang ibu yang dekat dengan Allah akan tumbuh anak-anak hebat di Jawa Barat ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya yakin yang berjejer di sini, yang jadi pejabat, itu hasil karya dari doa ibunya yang mau mengorbankan dirinya. Banyak ibu saya itu nggak bisa baca tulis. Tiap hari di dapur, nggak pernah keluar dari dapur. Keluar dari dapur ke sawah, keluar dari dapur ke kandang. Dia nggak ngerti politik, dia nggak ngerti apapun. Hidupnya hanya berlinang air mata. Dan setiap hari dia hanya bicara di depan perapian. Disebutnya hawu. Kalimatnya cuma satu. Dedi mikma bodoh sok dihina batur. Dedi ulah bodoh siga emi. Apa itu artinya? Dedi, ibumu bodoh, suka dihina orang. Kamu tidak boleh bodoh seperti ibumu. Ternyata di balik ibu yang dianggap bodoh itulah justru dia adalah perempuan pinter. Dari mana pinternya? Gaji yang sedikit pensiunan bapak saya mampu membesarkan 9 anaknya sukses. Gaji yang pensiunan bapak saya mampu membesarkan anak-anaknya tanpa ngutang kemanapun, tanpa menjual apapun. Kenapa? Ibu saya rela tidak makan. Yang penting anak-anaknya bisa hebat, bisa kuat, bisa berhasil. Manajemennya apa? Manajemennya adalah buat saya sebagai gubernur. Kalau ingin rakyatnya berhasil, maka para pemimpinnya, minimal diri saya, harus mau lapar, harus mau mengurangi perjalanan dinasnya, harus mau mengurangi biaya hidupnya. Yang utamakan adalah rakyatnya agar bisa sekolah. Maka saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemprov Jabar yang saya potong seluruh anggaran perjalanan dinasnya. Anggaran-anggaran yang tidak penting. Bahkan dinasnya menyuguhin tamu juga sudah pakai air kran yang dimasak. Saya justru senang mendengar itu. Kenapa? Yang penting aliran uang Pemprov Jawa Barat nanti menjadikan sarjana baru. Kemudian anak-anak lulus SMA, SMK, jalan-jalan terperbaiki, rumah-rumah rakyat miskin terbangun, rakyat terang listriknya. Semua orang berkata, negeri ini hadir di tengah-tengah kemiskinan yang besar. Jadi itu pesan saya. Kalau Pemprov sudah begini,
Kalau gubernurnya puasa, saya ngajak ibu-ibu juga pada puasa demi anak-anaknya. Setuju nggak? Setuju nggak? Bener nggak? Kenapa? Karena Cirebon tuh agak tinggi tawurannya. Karena Cirebon ini yang maboknya banyak. Kios-kios kecilnya banyak. Yang jual eksimernya banyak. Dan saya katakan, hei para penjual minuman keras, hei para penjual eksimer yang engkau rela menghabisi masa depan anak-anak Jawa Barat demi kekayaanmu, demi kehidupanmu, saya katakan kamu dilaknat. Dan saya katakan Anda semua yang menjual minuman dikonsumsi oleh anak-anak muda, membuat mereka mabuk, berkelahi, bunuh-bunuhan, yang menjual eksimer membuat mereka mengancam orang tuanya, saya katakan Anda adalah musuhnya saya. Setuju nggak? Nanti Pak Bupatinya terus koordinasi dengan para muspidanya, bersihkan itu. Kenapa? Karena wong Cirebon lama-lama rusak anak-anaknya, dan ada orang-orang yang kaya dari apa? Dari menjual barang-barang haram bagi anak-anak muda. Tuh nggak? Kalau pengen mabok-mabok amat, minum aja air kencing kuda. Gratis. Ya Bu ya. Ngerti? Pidatonya serius karena ada Abah Miftah. Sekarang sudah saingan dengan saya. Sama-sama ngurusin LC.